Masya Allah gantengnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Muhammad Khairi dari jurusan Pendidikan IPS 2, semester 6. Adapun tujuan pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas ujian tengah semester mata kuliah PPL 2. Adapun bahan materi yang saya ambil yaitu kegiatan ekonomi, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Langsung saja masuk ke inti pembahasan kita, yaitu tentang yang pertama, yaitu tentang apa sih pengertian dari produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menambah kegunaan suatu benda ataupun menciptakan barang ataupun jasa sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun pengertian lain dari produksi yang dapat saya pahami yaitu produksi merupakan suatu proses untuk mengolah suatu bahan mentah untuk agar menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi yang kemudian dapat digunakan. Dalam produksi, adapun dalam produksi barang itu memiliki beberapa sifat, antara lain ada barang konsumsi, yang dimana barang konsumsi itu barang yang siap dipakai konsumen seperti makanan ataupun pakaian. Kemudian yang kedua ada bahan modal. Bahan modal ini merupakan istilah lain dari bahan setengah jadi itu. Ya bisa kita lihat yaitu seperti barang ya seperti kain, benang, kemudian papan, dan lain-lain. Selain dari produksi barang, produksi juga ada dalam bidang jasa. Adapun jasa-jasa yang kita ketahui yaitu seperti jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan, yaitu jasanya dokter, kemudian jasa guru, dan lain-lain. Adapun jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan yaitu jasa seperti paket pengiriman barang atau yang biasa kita kenal yaitu kurir. Adapun tujuan dari produksi yang dapat saya pahami yaitu secara umum produksi itu merupakan kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Jika dilihat secara khusus, produksi merupakan kepentingan antara lain jika kita lihat dari produsen dan konsumen, yaitu dari pihak produsen tujuannya untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesejahteraan. Adapun faktor-faktor produksi lainnya yaitu faktor alam, yaitu bahan mentah seperti tanah, air, ataupun sinar matahari yang langsung merupakan bahan alamiah. Jika kita lihat faktor-faktor produksi lainnya yang menyinggung jasa, yaitu bagaimana jasa tersebut didapatkan. Yaitu bagaimana terdapatkannya itu yaitu melalui proses bagaimana dia terdidiknya, kemudian cara dia terampil, ataupun sifat dia baik dari rohania dan jasmania dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor produksinya yaitu modal. Modal ini terdiri dari modal itu sendiri, kemudian ada modal asing yang terdiri dari bentuknya yaitu bentuk konkret dan abstrak. Adapun modal yang bersifat kepemilikan yaitu individu dan masyarakat. Kemudian keahlian. Keahlian seseorang itu berperan dalam mengkoordinasikan faktor-faktor produksi agar produksi meningkat. Jika kita sudah membahas mengenai produksi, maka kita perlu memahami yaitu bagaimana proses produksi itu menyinggung tentang proses distribusi. Jika barang sudah jadi, maka berjalanlah proses distribusi, yang dimana proses distribusi ini merupakan suatu proses untuk menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen atau kita sebut diri kita yang
yang dimana menerima hasil proses produksi tersebut. Cukup sekian video yang dapat saya buat. Apabila terdapat kesalahan pahaman ataupun salah cakap dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.